الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jemaah sakmo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sore hari ini bisa bertemu kembali setelah beberapa waktu juga bisa bertemu untuk belajar bersama seperti biasa tiap Jumat sore dua pekanan Islam. Sore hari ini kita melanjutkan belajar hadis-hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, masuk pada hadis yang ke-25 halaman 95. Betul ya, hadis ke-25 tentang keutamaan zikir ada di halaman 95. Kalau berbicara silahkan dibuka teks hadisnya. Seperti biasa kita baca teksnya, saya baca kemudian diikuti bersama-sama, lalu kita sampaikan terjemah dan juga tadi kandungan dari hadis ini. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna unasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wadu'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun
Wakadzalika idza wada'aha bil halali kana lahu ajrun. Terjemahannya an dari Abi Dzarin Abu Dzar radhiyallahu an anna unasan, bahwa sesungguhnya ada sejumlah orang min ashabi Rasulillah, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sejumlah orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar menceritakan ada sejumlah orang dari kalangan sahabat mendatangi Nabi, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba itu telah pergi. Telah pergi dimaknai di sana telah mendahului, ya. Ahlul dusur, para pemilik kekayaan, orang-orang kaya, bil ujur, dengan pahala-pahala. Ujur jamak dari ajr. Orang-orang kaya, para pemilik harta telah pergi mendahului kami dengan pahala-pahala. Artinya beberapa sahabat yang mendatangi Nabi ini mengatakan bahwa orang-orang kaya telah mendahului kami dalam memperoleh pahala yang banyak. Nah, tentu kalimat ini butuh keterangan, maka kemudian ditambahi keterangan oleh beberapa sahabat yang menyampaikan kepada Nabi itu, yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka, yaitu orang-orang kaya itu, mengerjakan sholat kama nusalli, sebagaimana kami juga mengerjakan sholat. Wa yasumun, mereka berpuasa kama nasumu, sama seperti kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Nah, poinnya di sini yang membedakan kami dengan mereka. Kalau sholat sama kami juga sholat, kalau puasa sama kami juga berpuasa. Tetapi orang-orang kaya itu, yatasaddaqun, mereka bersedekah bi fuduli amwalihim, dengan kelebihan hartanya. Ini sesuatu yang tidak kami punya. Berarti yang sedang menyampaikan pada Nabi itu sejumlah sahabat yang miskin, ya, sejumlah sahabat yang hartanya terbatas. Lalu bahasa Jawanya wadul mereka pada Nabi. Wadulnya itu apa? Wadul itu bahasa Indonesia apa sih? Mengadukan kepada Nabi, ya, seolah iri-irinya itu dengan pahala yang lebih banyak pada orang-orang yang kaya. Jadi bukan iri dengan semata-mata hartanya yang banyak, tetapi harta yang lebih banyak yang dimiliki orang-orang kaya itu bisa digunakan untuk sedekah. Nah, di situ kami nggak bisa mengejar mereka untuk mendapatkan pahala karena harta kami terbatas, bahkan kurang gitu. Ya, sering kurang untuk mencukupi kebutuhan, sementara orang kaya itu berlebih dengan hartanya. Lalu dengan itu mereka bisa bersedekah. Kalau begitu, mereka pasti selalu mengalahkan kami dalam mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, sampai pada kalimat ini kita bisa menggambarkan bagaimana para sahabat itu demikian bersemangat untuk mendapatkan pahala dengan amal-amal soleh yang bisa dilakukan. Sehingga kalau ada yang dianggap lebih, maka berusaha untuk mengejarnya, ya, berkaitan dengan pahala yang diperoleh. Jadi bukan semata materi harta yang dimiliki, tetapi materi harta itu mereka pahami sebagai sarana untuk mendapatkan pahala. Itu yang buat itu. Nah, kita sudah pernah pelajari bahwa para sahabat ini merupakan model
contoh teladan yang dihadirkan. Jadi dia bukan semata fakta sejumlah orang yang membersamai Nabi, gitu. Ya, tidak sekadar keberadaan mereka untuk diketahui, tetapi dihadirkan sebagai contoh. Pengambilan kesimpulan ini yang berdasarkan firman Allah maupun hadis Nabi. Ya, saya ingatkan kembali firman Allah di ayat 110 surat Ali Imran dan ayat 100 surat At-Taubah. Yang jelas di situ menunjukkan para sahabat ini komunitas yang dihadirkan sebagai teladan secara kolektif, teladan secara kelompok dan kehidupan sosial. Sedangkan teladan secara individu ada pada Nabi, ayat 21 surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu teladan pada lingkup individu pribadi. Teladan dalam lingkup kehidupan sosial ya para sahabat. Ini ayat 110 surat Ali Imran dan ayat 100 surat At-Taubah. Nah, jadi ketika di episode kehidupan yang didokumentasikan melalui hadis seperti ini, sesungguhnya untuk menghadirkan keteladanan bahwa para sahabat itu demikian bersemangat di dalam melakukan amal soleh demi meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat itu tampak bahwa tak kalah ada di antara mereka yang lebih banyak dalam melakukan amal kebaikan yang dengan itu berpahala, mereka ingin mengejarnya pula. Ya, jadi ini teladanan pertama yang kita dapati adalah semangat beramal kebaikan. Dan saling berlomba untuk meraih pahala di sisi Allah. Semangat beramal kebaikan dan saling berlomba dalam meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada ayat kan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Saya pas lupa ayatnya, ada fastabiqul khairat. Coba nanti bicara. Maka berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan. Ada di ayat 114 ya, surat Al-Imran itu disebutkan yusari'una fil khairat. Yusari'una fil khairat. Yusari'un bersegera, berlomba-lomba pada persaingan dalam melakukan amal kebaikan. Yusari'un bersegera itu artinya menyadari keterbatasan waktu dan banyaknya amal yang harus dilakukan, maka ada kesegeraan. Kesegeraan itu memahami apa yang mesti dilakukan, seberapa banyak waktu yang tersedia, ya, lalu dilakukan, ya, perencanaan, penataan dan sebagainya. Manajemen aktivitas, manajemen waktu itu ditata sedemikian rupa sehingga bersegera itu bisa dilakukan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Atau di ayat 133 di surat Al-Imran juga, wasari'u ila magfiratin, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah
wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Jadi ini banyak sekali ayat-ayat yang merintahkan demikian. Kemudian yang kedua, kita dapati pelajaran di hadis ini juga bahwa para sahabat itu memahami harta itu tidak lebih sebagai sarana untuk dapat pahala. Harta hanyalah sarana untuk memperoleh pahala atau balasan di sisi Allah. Pengambilan kesimpulan ini karena dalam hadis tadi disebutkan orang-orang miskin tadi mengatakan zahaba ahlul butur bil ujur, zahaba bil ujur, orang-orang kaya telah pergi mendahului bil ujur dengan pahala-pahala yang mereka peroleh. Lalu disebutkan keterangannya ada kalimat wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Di sini orang-orang para sahabat yang miskin ini mengungkapkan bahwa orang-orang kaya telah mendahului bil ujur dengan adanya pahala. Pahala yang dimaksud berkenaan dengan yatasaddaqun bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya, amwal. Jadi orientasi kepada pahala dengan amwal, dengan harta yang mereka punya. Jadi itu berarti para sahabat paham harta ini tidak lebih hanyalah sarana untuk memperoleh pahala di sisi Allah. Jadi irinya orang-orang miskin itu iri terhadap sikap yang dermawan orang-orang yang kaya itu, ya, atau iri terhadap kekayaannya, dermawannya. Mereka paham kekayaan itu bisa menjadi sebab pahala orang-orang kaya itu lebih banyak. Ya, jadi harta itu karena sarana saja. Orang miskin nggak punya sarana itu. Irinya dengan harta karena menjadi peluang pahalanya lebih banyak. Bukan semata-mata saya ingin punya banyak hartanya terus berarti di situ enggak. Kata sing dikirani itu ganjarannya sing kakak itu. Sehingga dengan demikian para sahabat paham harta ini hanya sarana untuk memperoleh pahala di sisi Allah.
Nah, misal tentang hal ini di ayat 46 surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 46, Allah berfirman, Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, zinatul hayatid dunya, wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal kebaikan yang terus-menerus mengalirkan pahalanya itu lebih tepat, ya, khairun inda rabbika thawaban, pahalanya lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih tepat untuk menjadi harapan, wa khairun amalah. Diajarkan di situ harta, anak-anak atau segala kesenangan dunia yang lain, itu representasi saja disebutkan, adalah perhiasan kehidupan dunia, sesuatu yang memang tampak indah, menyenangkan, disukai. Nah, tetapi kemudian Allah menyatakan amal-amal kebaikan yang terus-menerus mengalirkan pahalanya itu lebih baik di situ dan lebih tepat menjadi harapan. Itu artinya mengarahkan kesenangan duniawi tadi tidak berhenti hanya sekedar sebagai perhiasan kehidupan dunia, tetapi bagaimana dia menjadi amal soleh yang terus mengalirkan pahalanya, orientasinya kepada pahala di sisi Allah. Atau pada ayat 100 ayat 88 sampai 89 surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Ada waktu tatkala harta, anak-anak, pengikut dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang dibanggakan, diunggulkan, ya bahkan disombongkan, tapi pada hari itu tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi orang yang saat itu menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Karena orang yang saat itu datang kepada Allah menghadap Allah dengan hati yang bersih, segala yang ia miliki dari harta, anak-anak, kesenangan duniawi menjadi amal soleh yang berpahala. Ya. Sedangkan kalau semua itu tadi tidak diwujudkan dalam bentuk amal kesolehan, saat itulah yang tidak bermanfaat lagi. Nah, jadi pandangan, perspektif, konsep kita, konsep agama kita tentang harta, dia tidak lebih dari sarana untuk diwujudkan menjadi amal soleh sehingga berpahala di sini. Tapi kalangan ya yang mengikuti paham materialisme, gitu kan, orang yang bahkan sampai tidak percaya dengan kehidupan akhirat, ya berhentinya pada materi keduniaan itu. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, pokoknya ini yang dianggap keberuntungan, ini yang dianggap kemuliaan, ini yang dianggap kehormatan. Padahal anda saat akal itu semua tidak berguna lagi. Nah, sehingga orang-orang beriman ini diajari, dididik, dibimbing untuk paham hakikat harta dengan segala kesenangan dunia itu tidak lebih dari sarana. Nah, sehingga kita sudah pernah pelajari hadisnya, sikap perilaku terhadap harta ataupun segala kesenangan dunia itu yang diajarkan kepada kita adalah sikap dan perilaku zuhud. Dan sudah pelajari hadisnya, izhad fid dunya, ya,
yuhibbuka Allah, berlaku zuhudlah engkau di dunia maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indanas, dan berlaku zuhudlah dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka manusia akan mencintai. Nah, zuhud di sini tidak terikatnya hati dengan kepentingan duniawi, karena sadar segala keduniaan tadi hanyalah sarana. Ya, dicekel yang tangan kenal, merasa dileboknya hati. Ya, kalau dicekel yang tangan itu dalam kendali hati dan digunakan untuk taat pada perintah Allah. Yang dileboknya hati, maka dia menjadi pengendali perilaku kita. Jadi kedudukan misalnya dia sekarang lagi pilihan presiden, legislatif, itu jadi tujuan utama atau sekedar sarana kan kelihatan. Kalau jadi tujuan utama maka dia tidak peduli dengan halal dan haram. Ngapusi ora apa-apa, yang penting hati, yang penting menang. Nah itu berarti sudah menjadikan sebagai tujuan utamanya. Itu bukan sikap orang beriman. Tapi kalau dia paham kedudukan posisi jabatan itu ada sarana untuk melaksanakan perintah Allah, sehingga amal soleh bisa lebih luas dilakukan, maka inilah sikap orang beriman. Nah, calon pemimpin atau paslon itu, sing sikapnya benar itu yang mesti dipilih. Ya, ya kan, amin. Jangan sampai sikap perilakunya jelas memberi kekuasaan saja, ini sudah bukan perilaku yang beriman. Baik. Nah, kemudian kita perhatikan bagaimana Nabi menanggapi ya curhatnya sahabat, menanggapi pengaduan sahabat. Karena Nabi bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun." Tanggapan respon Nabi terhadap pengaduan Nabi. Dia mengatakan, bukankah Allah Ja'ala lakum telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan. Ini di sini kecerdasan Nabi dalam menangkap problem yang diadukan. Oh, masalahnya adalah sedekah yang kalian merasa nggak bisa melakukan itu dikarenakan keterbatasan harta. Sementara orang kaya bisa bersedekah karena kelebihan hartanya. Poinnya Nabi nangkap sedekah kan itu. Baik, kalau memang sedekah, Allah kan sudah kasih jalan, Allah kan sudah kasih sarana, di mana dengan itu kalian juga bisa bersedekah. Nah, di sini diajarkan bahwa ada beragam sarana untuk bersedekah. Ada beragam ya sarana untuk bersedekah. Jadi Nabi memberikan pencerahan, membuka satu wawasan bahwa amal sedekah itu bukan hanya dengan harta. Itu yang tidak disampaikan ya. Jadi kalau persoalannya adalah sedekah yang kalian merasa tidak bisa melakukan karena ketiadaan harta, maka ketahuilah bahwa bersedekah itu bukan hanya dengan harta ya, tapi ini membuka satu pemahaman yang bagi para sahabat baru mungkin itu, bagi para sahabat yang miskin. Bukankah Allah sudah memberi jalan kepada kalian untuk bersedekah? Nah, kemudian Nabi menguraikan beragam sarana untuk bersedekah ini. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya ya setiap tasbih itu bernilai sedekah.
Wa kulli takbiratin shadaqah, setiap takbir ucapan Allahu Akbar itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, setiap tahmid alhamdulillah itu juga shadaqah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, setiap ucapan tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, shadaqah itu juga shadaqah. Wa nahyun an munkarin, nahi munkar, mencegah dari kemungkaran, shadaqah itu juga shadaqah. Ya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, ya, bahkan dalam hubungan suami istri yang kalian lakukan itu pun bernilai shadaqah. Ini berapa kali? Asik banget. Harga dagangan. Harga dagangan. Menggunakan sodako mungkin. Mikir gue ini sodako. Orang malam cepat ya. Baik. Jadi Nabi merespon aduan sahabat itu, tahu pokok persoalan yaitu masalah sedekah. Lalu Nabi memberitahukan sedekah itu tidak terbatas dengan sarana harta, tapi ada banyak cara untuk bersedekah. Nah, banyak cara yang kemudian disebutkan Nabi ini adalah hal-hal yang oleh para sahabat yang miskin pun bisa dilakukan. Jadi dalam memberikan jawaban yang realistis terhadap pihak yang bertanya. Ya, realistis itu artinya mungkin untuk dipraktekkan oleh pihak yang bertanya. Baca tasbih ya pasti bisa, subhanallah. Baca takbir Allahu Akbar pasti bisa. Baca tahmid alhamdulillah juga bisa. Baca tahlil la ilaha illallah juga bisa. Menyeru pada yang ma'ruf semuanya juga bisa. Mencegah dari munkar bisa. Apalagi melakukan hubungan dengan suami atau istri, sopora jawab begini, karena aku pasti bisa dilakukan. Kalau nggak punya ya boleh. Ya ini tidak bisa menulis sendiri hal-hal yang disebut Nabi. Tapi menarik kalau kita coba lakukan klasifikasi dari jawaban Nabi itu. Satu, berkaitan dengan amal-amal yang bisa dilakukan oleh setiap pribadi dalam bentuk ucapan yang baik, tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Tapi kemudian ada amal-amal yang dimensinya sosial, amal ma'ruf nahi munkar, menyuruh pada ma'ruf, mencegah dari munkar, itu amal-amal yang dalam interaksi sosial. Kemudian ya bagian yang terakhir itu amal yang sangat privasi, bahkan antara suami dengan istri. Ya. Jadi ini amal-amal yang disebutkan Nabi, tetapi sebetulnya sudah dalam klasifikasi yang diurai oleh Nabi SAW tadi. Apakah itu amal kebaikan yang bersifat individual oleh setiap orang? Apakah itu amal yang bisa diwujudkan tatkala ia berinteraksi secara sosial, atau bahkan itu amal yang bisa dilakukan dalam hubungan khusus antara suami dengan istrinya. Semua itu punya nilai sedekah. Ya. Jadi ini wawasan yang luar biasa dan indah sekali, bagaimana peluang bersedekah itu terbuka sedemikian luasnya. Ya, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam sarana, dengan berbagai dimensinya, itu semua punya nilai sedekah. Kalau mau disimpulkan, itu sebenarnya ada satu riwayat, ya, teks hadis, ya, riwayat, ya, satu teks hadis yang bisa menyimpulkan dari beragam sarana untuk bersedekah tadi, yaitu ketika Nabi bersabda, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Itu kesimpulan di sini. Semua kebaikan itu punya nilai sedekah. Jadi kita bisa bahkan kemudian simpulkan
Ini bisa tersimpulkan pada kalimat kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Nah, ini kalau diurek merujuk kepada apa yang disebut hadis tadi, ada amal-amal yang bersifat ya individual, ada amal-amal yang dilakukan dalam interaksi sosial, ya, ada amal-amal yang bersifat privasi antara suami istri. Benar nggak tulisan privasi? Ya, suami istri. Yang kesimpulannya semua kebaikan bernilai sedekah. Ketika pada bagian akhir dari sarana-sarana untuk bersedekah itu disebutkan oleh Nabi, yaitu wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dalam hubungan suami istri yang kalian kerjakan itu bernilai sedekah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah seseorang dari kita mendatangi syahwatnya, yaitu menyalurkan syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, lalu dengan itu dia dapat pahala. Jadi, ya Rasul, benarkah bahwa di antara kita itu menyalurkan syahwatnya, lalu dengan menyalurkan syahwat itu dapat pahala? Benarkah ini? Tentu ini bukan menolak keterangan Nabi, tetapi kebutuhan untuk menegaskan. Karena sahabat percaya dengan apa yang disampaikan Nabi itu sudah pasti. Jadi ini mesti dipahami bahwa sahabat butuh penegasan, ini benar-benar merupakan sedekah yang berpahala. Ya, benarkah ya Rasul kita salurkan syahwat, terus dengan itu dapat pahala? Apakah benar? Ya, benar berpahala enggak? Lalu Nabi menjawab. Nah, menariknya jawaban Nabi tidak langsung ya atau tidak, tapi Nabi menjawab dengan lontaran pertanyaan yang di situ distimulasi, dirangsang akal untuk kemudian berpikir. Nabi menjawab, Nabi berkata, ara'aitum law wada'aha fi harami. Menurut pendapat kalian bagaimana? Lau seandainya wada'aha, dia tempatkan syahwatnya itu fi haramin, dalam hal-hal yang haram, akan alaihi fi hawisnu, dosa atau enggak? Nah, ini menarik. Nabi menjawab dengan bertanya, seandainya dia salurkan syahwatnya kepada sesuatu yang haram, dosa atau enggak? Jawabannya sudah pasti dosa. Maka Nabi kemudian melanjutkan ya pernyataannya dengan mengatakan, fakadzalika, maka demikianlah, idza wada'aha fil halal, kalau ia salurkan syahwatnya kepada yang halal, yaitu kepada istrinya sendiri, dengan suaminya sendiri, bukan dengan istri orang lain, bersama orang lain, ya, karena lahu ajrun, maka sudah pasti dapat pahala. Jadi di sini kita belajar bagusnya metode pendidikan Nabi. Bagusnya ya metode pendidikan Nabi. Ya, dalam apa? Di dalam mengarahkan para sahabat pada kebenaran.
bisa merangsang akal untuk berpikir secara umum begitu. Ya. Sehingga dalam proses pendidikan yang tengah berlangsung itu, Nabi tengah menstimulasi kerja akal para sahabat untuk berpikir dalam persoalan yang tengah mereka hadapi. Nah, akal yang terstimulasi atau terangsang untuk berpikir itu akan menguatkan pemahamannya akan lebih kuat dan mendorongnya untuk melakukan kalau itu berupa suatu tindakan yang harus dikerjakan. Jadi di situ ada upaya untuk bahasa Jawa itu meresepke gitu ya, memahamkan betul kemudian meresapkan itu ke dalam hati. Nah, sehingga ini satu metode pendidikan yang sangat bagus yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai hafal hadis ini dengan pelajaran-pelajaran. Tapi ada yang menarik di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tulisan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam melakukan syarah keterangan terhadap hadis ini, beliau menambahkan kutipan dalam riwayat yang lain. Kan hadis itu yang isinya semakna atau serupa itu bisa jadi ada jalur periwayatan yang bukan hanya satu. Nah, di jalur periwayatan yang lain itu ada tambahan. Para sahabat yang miskin ini sudah mempraktekkan apa yang dilakukan Nabi. Kemudian banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, amal-amal dan seterusnya. Nah, ternyata para sahabat yang kaya mengetahui, ya, yang para sahabat yang kaya tahu ada sesuatu yang berbeda di dalam sahabat yang miskin, lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan-amalan tadi. Ada apa? Mereka mencari tahu, maka ketahuilah masalahnya. Oh, mereka ingin mengejar untuk dapat pahala. Akhirnya orang-orang kaya itu melakukan hal yang sama. Mereka perbanyak juga zikirnya, perbanyak juga hal yang lain tadi. Lalu sahabat-sahabat miskin datang lagi pada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami mengetahui apa yang kami lakukan, maka mereka pun melakukan apa yang kami lakukan. Ya, Nabi yang tersenyum dan mengatakan, itulah perlombaan yang semestinya terjadi di antara kalian. Ya sudah, sekarang berlomba-lomba saja pas ambil khairat kayak gitu. Walaupun nanti faktanya orang-orang kaya itu lebih disibukkan oleh kekayaannya dibanding orang miskin. Gak mungkin disibukkan dengan harta orang miskin. Orang kaya pas punya banyak kesibukan berkaitan dengan hartanya. Seringkali itu menjadi sebab dikira dan dikurang, ya, ritual ibadahnya menjadi agak lemah. Maka masing-masing punya kelebihan peluang. Nah, disitulah berlomba-lomba silat. Wallahu a'lam. Saya kira itu pelajaran kita pada kesempatan sore ini, hadis yang ke-25. Ya, silakan. Hadis atau bukan yang sudah meninggal tapi pengen hidup lagi, ingin bersedekah, itu sedekah yang mana dan kenapa sedekah? Baik, di surat Al-Munafiqun, yang mana ya saya? Ya. Al-Munafiqun ayat berapa? Surat ke-63. Ambil ini. Surat Al-Munafiqun. Bukan haji, bukan sholat. Surat ke-60 ayat yang ke-10. Surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63 ayat yang ke-10. Wa anfiqu dan infakkanlah, ya, mimma
razaqnakum, sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kalian. Ya, sebagian rezeki yang Allah berikan pada kalian. Jelas awal ayatnya berkaitan dengan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah beri. Ya. Penggunaan kata infak dalam Quran itu lebih kepada materi, harta atau materi. Ya, tapi sedekah bisa sangat umum, bisa materi, bisa non materi. Tapi kalau infak itu lebih banyak konotasinya pada materi. Infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan pada kalian min qabli, sebelum ayat tiya ahadakumul maut, sebelum seseorang dari kalian kedatangan maut. Ya. Sebelum kematian itu datang, berinfaklah kalian. Kalau kematian telah datang, lalu barulah dia berkata fayaqula, lalu dia berkata, Rabbi ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa tidak engkau undurkan kematianku barang sebentar saja? Jangan sekarang, ya Allah, kasih waktu sebentar saja. Ya. Dalam waktu yang sebentar itu fa'asaddaqo, aku bisa bersedekah, wa aku minas sholihin, sehingga dengan begitu aku bisa termasuk kalangan orang-orang yang sholih. Jadi jelas di sini bersedekah dimaksudkan, paham ya? Nanti berkaitan dengan persoalan harta. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ini pentingnya bersedekah, sehingga Allah beritahukan melalui ayat ini bahwa kalau orang nanti kedatangan maut, itu penyesalannya pasti akan dia rasakan betul. Dan di antara amal yang sangat ingin ia lakukan seandainya diundurkan waktu kematiannya atau dikasih waktu kesempatan yang kedua, dia akan bersedekah. Ya, kalau tidak salah pernah kita sampaikan di sini, kenapa bersedekah? Karena sedekah itu walaupun dalam waktu singkat kita bisa lakukan, tapi manfaat atau pahala yang kita dapatkan tidak akan pernah habis. Artinya terus menerus mengalir. Walaupun pelaku sedekahnya sudah mati, sehingga ia menjadi pilihan amal yang tepat. Ya. Jadi dalam waktu yang terbatas itu kita juga mesti memilih amal yang tepat, yang dengan itu nilai pahala yang kita dapatkan jangan sampai berhenti dengan kematian kita. Ya. Nah, kalau dalam suatu hadis Nabi menyebut sebagai sedekah jariyah. Ya, sedekah yang jariyah itu jaroyah, jadi jariyah itu ngalir terus pahala. Ini kecerdasan dalam memilih amal. Ya. Dulu pernah kita sampaikan kisah sahabat namanya Abu Hurairah. Ya, cerdas sekali. Kan yang dia lakukan itu kenapa nggak terpikirkan oleh sahabat yang lain gitu? Karena Abu Hurairah itu hidup bersama Nabi hanya sekitar 3 tahun. Artinya masuk Islamnya telat. Ya. Tapi karena keterlambatan bersahadatnya, Abu Hurairah menyesal betul, kenapa baru sekarang saya bersahadat. Dan ini berarti saya sudah ketinggalan jauh dengan sahabat yang lain dalam melakukan amal-amal bersama dengan Rasul. Nah, menariknya dia kemudian berpikir amal apa yang saya bisa lakukan untuk mengejar ketertinggalan ini. Maka Abu Hurairah kemudian mengatakan, sejak keislamanku ini, di mana ada Nabi, di situ harus ada Abu Hurairah. Aku akan dengarkan ucapan Nabi, aku perhatikan perbuatan Nabi, aku akan hafalkan dan aku akan sampaikan pada manusia. Nah, ini kan tidak pernah terpikirkan sahabat. Dan manfaatnya kita ya dapat saat ini. Kita baca hadis kebanyakan dari Abu Hurairah. Maka setiap kita baca hadis dari Abu Hurairah kan bahayanya mengalir ke Abu Hurairah juga. Yang tidak pernah tidak dapat aliran pahala dari siapapun yang baca hadis Nabi yang sumbernya dari dia. Ya, ini kan kecerdasan Abu Hurairah memilih amal. Karena saya sudah terlambat, amal apa dia? Saya pikir bisa melampaui atau mengejar para sahabat. Di sini juga
fastabiqul khairat, para sahabat untuk bisa ya mengajarkan jalan. Maksudnya udah terlambat, sudah tua ketika Iya, misalnya kok lagi saiki ngaji. Nah, sudah lama masuk Islam. Iya, jadi Abu Hurairah kan agak tua berarti masuk Islam, karena hidup bersama Nabi kan 3 tahunan, Nabi wafat. Ya. Kita juga sekarang kok lagi saiki aku mulai ngaji. Saya seperti ini. Orang ini Kalau preso lakoni kan kalau pahalanya nah, pilih nggak amal itu akan terus menerus mengalihkan pahala ibadah. itu maksudnya akan orang itu Maghrib insya Allah kita lanjutkan kesempatan yang datang. Mohon maaf ada yang salahnya. Allah itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.